Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok permutasi dan kombinasi. Perkenalkan, nama saya Hikam Zamzami. Nama saya Andika Juliansyah. Nama saya Krisna Bayu Pramuditya. Nama saya Fiale Bagus Santoso. Kita bakal bikin video pembelajaran Tentang permutasi dan kombinasi. Setelah sebelumnya kita belajar mengetahui perkalian, penjumlahan dan perkurangan dan pembagian, waktunya kita belajar sub-bab terakhir di kelas 12. Materi ini terdiri atas dua bagian, yaitu pertama tentang kombinasi beserta teorema dan rumusnya. Kedua yaitu membahas latihan soal dan penjelasannya. Yuk simak-simak bersama. Kombinasi adalah suatu permutasi tanpa memperhatikan suatu unsur terpilih. Tentunya kombinasi tidak memperlihatkan urutannya. Sebagai contoh, kombinasi ABC sama dengan ACB, BAC, BCA, dan CAB. Oke, selanjutnya misalkan N dan K bilangan bulat non negatif dengan K lebih kecil daripada N. Banyaknya kombinasi K unsur dari N. Unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus N, K sama dengan N per K sama dengan N faktorial K faktorial N kurang K. Oke, kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagai atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutan elemen diperhatikan. Itu ada dua macam. Yang pertama, pengulangan diperbolehkan. Contohnya adalah positif pada gawai. Angka bisa saja 2, 4, 4, 9. Yang kedua, pengulangan tidak diperbolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Pengertian dari masing-masing permutasi dan kombinasi. Apakah kalian sudah tahu apa yang membedakan permutasi dan kombinasi? Untuk melihat lebih jelasnya perbedaan, yuk lanjut ke perbedaan mutasi dan kombinasi yang dilanjutkan oleh Krisna. Teman-teman, sekarang kita masuk ke perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi itu memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Nah, agar lebih jelasnya, kita masuk tentang perbedaan antara permutasi dan kombinasi pada tabel berikut. Permutasi itu menyusun kata sandi, memilih pemenang dengan juara bertingkat. Nah, selanjutnya ada menyusun susunan organisasi. Yang keempat, menentukan posisi duduk pada meja. Sedangkan kombinasi memilih kelompok, memilih peserta yang lolos untuk kelompok selanjutnya, mengambil 2 bola dari wadah. Setelah mengetahui perbedaan antara permutasi dan kombinasi, selanjutnya kita masuk ke soal matematika. Rumus permutasian, kalian masih pada ingat enggak apa itu faktorial? Contoh faktorial n sama dengan n buka kurung n minus 1 tutup kurung buka kurung n minus 2 tutup kurung buka kurung n minus 3 tutup kurung, dan seterusnya. Buat positif, faktorial dilambangkan dengan tanda seru adalah salah satu perhitungan dasar matematika yang berkaitan dengan permutasian dan kombinasi, teman-teman. Kalau sudah ingat faktorial, kita bakal masuk ke rumus permutasian. Oke, kita masuk ke rumus permutasian secara umum. P di sini dilambangkan sebagai banyaknya permutasi, dan N adalah banyaknya elemen himpunan yang secara keseluruhan, dan R adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Kita bakal masuk ke rumus permutasi sinklik, di mana P, N, dan sinklik sama dengan buka kurung N kurang 1 tutup kurung faktorial. Kita masuk ke rumus perhimpunan dengan unsur yang sama. Rumus ini digunakan ketika ada himpunan yang unsurnya sama. P adalah banyaknya permutasi, dan N adalah banyaknya elemen himpunan yang keseluruhan. Lalu ada unsur yang sama, kayak yang sini dilihat ABC adalah banyaknya unsur
yang sama. Selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soal. Dan ada contoh soal. Dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi dengan N sama dengan 6, R sama dengan 2. N-nya itu adalah banyaknya elemen, R-nya itu adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Oke, selanjutnya penyelesaian. Diingatkan kembali, C kombinasi N dan R sama dengan N faktorial, R faktorial, dalam kurung N min R, tutup kurung faktorial. Nilai dari C 6,2 yaitu C kombinasi 6 dan 2 sama dengan 6 faktorial dan 2 faktorial dan 6 min 2. Dapatnya 6 faktorialnya itu dari N dan 2 faktorialnya itu dari R. Lalu yang 6 min 2 nya itu dari N kurang R. Selanjutnya ini dapat 4 dari mana? Karena dari N kurang R yaitu 6 kurang 2 jadi 4. Ya, selanjutnya 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Oke, selanjutnya di sini ada 4 faktorial dan 4 faktorial. Karena bisa dibagi, kita coret. Lalu 6 bagi 2 bisa dicoret jadi 3. Jadi hasilnya 5 kali 3 yaitu 15 per 1. Habis itu jadi 15. Jadi sekian dari saya, kita lanjut ke soal kedua. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Angka yang mungkin untuk mengisi 1 digit kode PIN ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Banyak angka ini akan menjadi banyaknya elemen keseluruhan atau N sama dengan 10. Sedangkan R-nya adalah 4. Karena PIN mengandung 4 digit angka. Pada kode PIN urutan dalam memasukkan angka perlu diperhatikan. Artinya soal ini adalah permutasi. Cara mengerjakannya, rumusnya adalah P N per R sama dengan N faktorial per R faktorial. Ini lalu tulis lagi P. Karena N-nya adalah 10, R-nya adalah 4, ini sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial. Lalu tulis lagi di sini P 10 ini 4 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial. Karena 4 yang langsung bisa dibagi langsung bisa dicoret bisa 0. Jadi di sininya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 10. Susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang adalah 151.200 susunan. Jumlah yang sangat besar untuk dicoba satu persatu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Soal itu, jika ada 4 orang yang akan duduk di maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin? Nah, karena teman-teman kan ada 4 orang. Ini orang di meja. Jadi kan karena 4 orang ini akan duduk di meja bundar seperti pada gambar ini, maka kita bisa menggunakan rumus permutasi siklik sama dengan 4 orang. 4. Teman, karena kita pakai rumus permutasi siklik, maka kita dapat rumus P N siklik. Sama dengan 20 N dikurang 1 tutup kurung faktorial. Jadi kan kita ada
dapat n itu sama dengan 4, langsung aja masukin.